tidak dapat dipungkiri lagi dan pastinya sudah diketahui oleh para peternak sekalian bahwa salah satu kunci sukses peternakan ayam petelur adalah jika memiliki pulet yang berkualitas. Adapun kategori pulet yang berkualitas sebagai berikut. Keadaan pulet sehat. Berat badan mencapai standar genetik. Mulai produksi tepat waktu. Produksi dan berat badan dapat mengikuti perkembangan genetik ayam yang terus berubah. Berikut ini kami sajikan video cara memelihara pulet dari DOC hingga layar secara lengkap dan jelas. Tonton hingga selesai, dan jangan lupa sukai dan bagikan video ini. Adapun beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan pulet adalah sebagai berikut. Persiapan kandang dan peralatan. Persiapan kandang dan peralatan pada ayam layar prinsipnya sama seperti persiapan pada ayam broiler. Lokasi kandang pulet harus terpisah dari lokasi ayam produksi. Jika tidak dilakukan maka kemungkinan besar dapat terjadi penularan penyakit dari ayam produksi kepada pulet yang mempunyai sedikit kekebalan dibanding ayam produksi. Hal ini karena ayam tua telah mendapatkan vaksin yang lebih lengkap sehingga jika terjadi wabah penyakit maka ayam tua relatif lebih tahan daripada ayam muda. Pemasangan pembatas. Pembatas berfungsi sebagai pelindung bagi anak ayam agar tidak bergerak terlalu jauh dari pemanas, serta tempat pakan dan minum. Pembatas dapat berbentuk lingkaran atau persegi dengan ketinggian 45 cm, terbuat dari seng atau papan. Setiap minggu pembatas diperlebar. Pembatas hanya digunakan sampai anak ayam berumur 4 minggu. Pemberian liter. Liter dapat berupa sekam padi atau serbuk gergaji. Pada minggu pertama liter yang berada di dalam pembatas ditutup koran sebanyak 7 lapis. Setiap hari koran diambil 1 lembar pada bagian paling atas. Tujuan pemakaian koran ini adalah agar anak ayam tidak mematuk sekam karena daya pengenalan terhadap makanan masih terbatas. Persiapan pemanas. Pemanas hanya digunakan selama 4 minggu. Biasanya pemanas yang dipakai adalah lampu pijar 60-75 watt untuk kandang box. Pemanas dinyalakan 2-3 jam sebelum DOC tiba agar suhu ruangan sudah menjadi stabil ketika DOC masuk. Pemanas diatur sebagai berikut. Pengaturan tempat pakan dan minum. Berikut pengaturan tempat pakan dan minum yang baik. Pengaturan ventilasi. Kandang harus mendapatkan udara segar agar kesehatan DOC tidak terganggu. Ventilasi kandang dapat diatur sebagai berikut. Pengaturan pencahayaan. Lampu digunakan pada anak ayam umur 0 hingga 8 minggu. Anak ayam yang dibesarkan menggunakan pemanas lampu pijar tidak perlu diberi penerangan tambahan. Namun untuk anak ayam yang dibesarkan menggunakan pemanas gas atau batu bara, setelah lepas dari pemanas 4 minggu, harus diberi penerangan tambahan hingga umur 8 minggu. Pengaturan kepadatan anak ayam. Kepadatan yang terlalu tinggi akan menyebabkan pertumbuhan tidak seragam, kanibalisme dan kadar amonia dan kelembaban tinggi. Berikut pengaturan kepadatan DOC yang baik. Pemberian air minum. Anak ayam yang baru menetas bisa bertahan tanpa makan dan minum sekitar 48-72 jam. Oleh karena itu anak ayam yang baru tiba tidak harus cepat-cepat diberi pakan dan minum. Akan lebih baik jika anak ayam ditenangkan terlebih dahulu. Setelah tenang baru diberi air minum larutan gula 2%. Pakan tidak boleh diberikan sebelum anak ayam diberi air minum. Pemberian pakan. Pakan pertama diberikan 2 jam setelah pemberian air minum. Pakan disebarkan di atas koran atau diletakkan pada feeding plate. Kadang anak ayam harus dirangsang untuk makan dengan mengetuk tempat pakan seolah induk memanggil anaknya untuk makan. Berikut kebutuhan pakan anak ayam beserta jenisnya. Tabel kebutuhan nutrisi periode starter.
Masa grower 8-18 minggu. Pada periode ini pemanas sudah tidak digunakan. Pemisahan antara jantan dan betina juga dilakukan pada periode ini. Persiapan kandang. Kandang yang digunakan merupakan kelanjutan dari kandang koloni pada masa starter. Namun jika anak ayam dipelihara dalam kandang box, pada periode ini ayam harus dipindahkan ke kandang koloni yang lebih besar. Persiapan kandang. Kandang liter. Kandang dibuat langsung menempel pada lantai dan di atasnya diberi sekam padi atau serbuk kayu, setebal 5-10 cm. Kandang panggung. Kandang yang lantainya terbuat dari bambu bercelah sehingga kotoran dapat langsung jatuh ke tanah. Persiapan peralatan kandang. Untuk 100 ekor dibutuhkan 4 tempat pakan 5 kg dan 4 tempat minum 1 galon. Tinggi tempat pakan dan minum diatur setinggi punggung ayam. Pengaturan ventilasi. Pada periode ini tirai sudah dibuka penuh. Kecuali jika hujan deras atau angin yang masuk ke dalam kandang terlalu besar, ada baiknya tirai dipasang sebagian. Pemberian pakan dan air minum. Peralihan pakan dilakukan setelah ayam berumur 8 minggu. Peralihan pakan harus dilakukan secara bertahap agar ayam tidak stres. Hari pertama, 75% pakan lama dan 25% pakan baru. Hari kedua, 50% pakan lama dan 50% pakan baru. Hari ketiga, 25% pakan lama dan 75% pakan baru. Hari keempat, 100% pakan baru. Jumlah pakan yang diberikan. Jumlah pakan yang diberikan harus sesuai standar, agar ayam tidak terlalu gemuk atau tidak terlalu kurus, karena dapat mempengaruhi masa produksinya. Berikut ini tabel kebutuhan pakan. Tabel kebutuhan nutrisi periode grower. Pemberian air minum. Air minum yang disukai oleh ayam adalah air bersih yang segar, tidak berbau dan tidak berwarna. Air minum diberikan secara tidak terbatas. Penyinaran. Mulai umur 8-18 minggu, intensitas dan durasi penyinaran tidak perlu ditingkatkan. Penerangan pada masa ini cukup dengan cahaya matahari alami sekitar 12 jam. Jika intensitas maupun durasi penyinaran ditambah maka di kemudian hari akan mempengaruhi proses bertelur ayam menjadi lebih cepat. Pencahayaan akan merangsang sekresi hormon yang merangsang ovulasi dan peneluran serta hormon pertumbuhan. Jika hal ini terjadi maka ayam akan menghasilkan telur yang kecil dengan masa produksi yang pendek. Demikianlah video tentang cara memelihara pulet hingga layar. Jangan lupa like dan subscribe.